Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa reinkarnasi biasa. Kita masuk di part 56. Di awal video ini, tentu saja perantara bawahan Tuan Kalbeck tak bisa tinggal diam melihat kaptennya terluka seperti itu, di mana mereka segera menerjang Pak Barom sembari berteriak, "Lindungi kapten, usir penyusup itu!" Namun alih-alih menghindarinya, Pak Barom malah tersenyum puas menuturkan, sekarang sudah waktunya. Ini adalah persembahan yang kusiapkan. Nikmatilah sepuas hati Anda, Tuan Devon." Tepat setelah Pak Barom mengatakan itu, tiba-tiba saja Vincent dan Nyonya Naimber dikejutkan ketika melihat Miguel yang masih terikat akar pohon bertingkah aneh dan melepaskan roh jahat dari mulutnya. Seketika itu juga, para tentara yang melihat roh-roh jahatnya pun menghentikan langkahnya berteriak, "Itu roh jahat Devon, lari! Bagaimana bisa mereka muncul banyak sekaligus?" Sayangnya, respon mereka tak cukup cepat untuk menjauh dari roh jahatnya. Hingga salah satu roh jahatnya pun berhasil merasuki beberapa tentara di sana. Tidak, roh itu merasukinya. Hei, kau baik-baik saja kan? Tentu saja, para tentara yang dirasuki oleh roh jahatnya tidaklah baik-baik saja. Di mana para tentara itu segera menyerang rekannya dengan penuh amarah. "Kamu nanya apa aku baik-baik saja? Keluarga aku kembali dengan penampilan seperti itu. Bagaimana bisa aku baik-baik saja? Menentang pembalasan terhadap manusia katanya. Dasar pecunda, usir manusia, kembalikan keluarga aku. Apa kalian akan menghentikanku untuk balas dendam juga? Untungnya, sebelum kekacauan itu menimbulkan korban jiwa, Nyonya Naimber segera mengekang perantara itu yang kerasukan dengan magic akar pohonnya. "Kumohon sadarlah, yang biarkan diri kalian digoyahkan oleh roh-roh itu." Tepat setelah Nyonya Naimber mengatakan itu, tiba-tiba saja Miguel jatuh lemas kehilangan saudaranya, yang membuat Vincent kepanikan. Meskipun begitu, Nyonya Naimber segera menenangkannya jika mereka yang terjatuh lemas masihlah hidup. Hingga Vincent yang begitu marah melirik Pak Barom sembari berpikir, "Apa kau menikmati ini, Barom?" Pak Barom sendiri yang begitu menikmati kekacauan di sana tersenyum puas menuturkan, "Bukankah ini terlalu seru? Menyaksikan mereka saling bertaruh. Sedikit dorongan saja untuk membakar api amarah di hati mereka, dan mereka langsung mengkhianati satu sama lain." Hal lain pun begitu. Mereka saling bertarung dengan riangnya, tak sadar bahwa mereka berdansa di tangan Naimber kami, Vincent Adenza. "Kalau saja kau tidak mengganggu, aku pasti bisa membuat Tuan Devon senang jauh lebih lama." Mendengar perkataannya, Vincent yang mulai bisa memahami keseluruhannya pun tertunduk bertanya, apa tujuan Naimber untuk menjilat ke Devon itu? Pak Barom pun menatapnya senang berkata, "Benar, selain itu, kami juga ingin membawanya kembali ke tanah ini. Itulah mimpi kami." Seketika itu juga, Vincent mulai tajam membalas, "Jadi mimpi itu memang Naimber ya? Kalau begitu, akan kulakukan. Aku akan membangunkan kalian dari mimpi bodoh itu." Pak Barom pun melepaskan magicnya ke menimpali. "Coba saja kalau kau bisa, Wadrang di Playstation." Melihat efek magicnya yang mampu mengelemahkan akar magic miliknya, Nyonya Naimber yang mulai masa panik pun berpikir, pengikat yang terbuat dari akar pohon milenial telah mengering. Anak-anak yang disukai oleh roh jahat jadi bebas. Aku harus apa? Di tengah kepanikannya, Pak Barom pun mengontrol para tentara yang kerasukan untuk menyerang Vincent sembari berteriak, "Dragon Kai, apa kalian tak punya harga diri? Bagaimana bisa cucu Garponjo diizinkan berkeliaran bebas di Dragon Forest begini?" Melihat hal itu, Nyonya Naimber pun langsung memperingatkan Vincent, "Awas tuh udah Vincent." Namun, sepersekian detik sebelum para tentara itu bisa menggapai tubuh Vincent sendiri tadi terdiam di sana, tiba-tiba saja mengeluarkan energi kebiruan yang memulihkan area sekitarnya. Hingga Pak Barom yang tak menduganya pun terkejut bergumam, "Energi menyesakan ini, apa ini sebenarnya? Juga, kenapa tanah yang kering ini mulai pulih? Bagaimana ini mungkin? Itu mustahil. Setelah 200 tahun,
Di tengah keterkejutannya itu, di mana para tentara yang dikerasukan juga terdiam di tempatnya, Nyonya Nightmare yang menilai energinya menangis bahagia berpikir, "Putraku Abelta, akhirnya seseorang telah muncul untuk memeriksa kekuatanmu." Ternyata energi kebiruan yang dilakukan Vincent adalah energi dari Blessing of Porcelain, yang merupakan kekuatan yang memimpin Dragonkind. Dan dengan melepas energi yang terkumpul, energi itu membangkitkan kekuatan dan roh Dragonkind secara paksa. Apa yang dilakukan Vincent adalah teknik pertama Porcelain yang disebut Army of Sculpture of Rising, yang membuat para Dragonkind di sana bertambah kuat. Hingga Nightmare yang kegirangan pun berteriak, "Dragonkind, cobalah dengan Dragon Straw. Dragon King baru kita telah muncul. Bantu dia dengan segala kekuatanmu." Tentu saja, kegembiraan yang dirasakan Nightmare berkebalikan dengan apa yang dirasakan oleh Pak Barom, di mana ia mulai panik karena kendali roh jahat Depa benar-benar telah menghilang. Ditambah lagi, Vincent memimpin mereka untuk menyerang Pak Barom tersenyum mengacungkan pedangnya berkata, "Sekarang waktunya untuk bangun dari mimpi ini, Barom." Seketika itu juga, Pak Baromnya tak habis pikir bagaimana bisa mereka terlepas dari kendali roh jahatnya, karena seharusnya mustahil mematahkan kontrak dengannya pun berteriak, "Trik macam apa ini sialan?" Vincent yang tak ingin menjawabnya pun berbalik meyakinkan Dragonkind di sana. "Dragonkind, aku mempunyai janji pada Nyonya Nightmare untuk membuat siapapun yang menganiaya Dragonkind menebus kejahatan mereka dan menyelesaikan konflik antar ras dengan damai. Apa kalian bisa percaya padaku dan minjam kekuatan kalian?" Dengan serentak, para tentara Dragonkind di sana pun mengangkat senjatanya berteriak, "Ikuti penerus Dragon King, usir si penyusup." Dengan begitu, Vincent pun segera memimpin mereka untuk menyerang Pak Barom yang melepaskan serangan dark magicnya untuk menghalau mereka semua. Vincent yang memimpin mereka pun tinggal diam, di mana ia menggunakan Blessing of Attribute Porcelain, Tidal Surge, untuk memblokir serangan dark magicnya. Dark magic sudah akan lagi mempan, Barom. Seketika itu juga, ledakan besar pun terjadi, yang membuat Pak Barom tertawa berkata, "Hahaha, kau maju sendiri tepat ke dalam area devastation. Sungguh cara mati yang bodoh, punya Adenza." Sayangnya, tepat setelah Pak Barom mengatakan itu, ia dikejutkan ketika melihat Vincent yang menyeruak keluar dari asap ledakannya, yang membuatnya tak bisa bereaksi ketika Vincent menghujamkan dadanya, diikuti hujaman lain dari para tentara Dragonkind yang menusuk tubuhnya. Seketika itu juga, Pak Barom pun menggunakan teknik body duplication-nya untuk lepas dari status itu. Akan tetapi, di situasi saat ia akan menyerang balik, ia kembali dikejutkan ketika melihat Vincent yang melihat ke arah belakangnya sembari berkata, "Kali ini tak boleh meleset, Tuan Kalbeck." Meskipun perkataan Vincent membuatnya tersadar jika Tuan Kalbeck ada di belakangnya, Pak Barom sama sekali terlambat untuk bereaksi menghindarinya, di mana Tuan Kalbeck telah lebih dulu menebaskan pedangnya yang memotong lengan kanannya hingga terjatuh ke tanah. Lalu Tuan Kalbeck yang ingin mengakhirinya tentu langsung mengejarnya, hingga Pak Barom yang terpojok kepanikan pun bergumam, Siapa sangka aku akan dikalahkan oleh hama ini." Namun belum sempat Tuan Kalbeck bisa mendekatinya, pergerakannya seketika terhenti ketika melihat sosok beberapa roh jahat depan di sana. Pak Barom yang merasakan sececah harapan pun dari roh jahatnya bertanya, "Tuan Devon, apa Anda datang untuk menyelamatkan saya? Terima kasih banyak." Sayangnya, harapannya itu langsung sirna seketika ketika melihat respon para roh jahatnya, yang tentu membuatnya semakin kepanikan. Tunggu, ini masih belum berakhir. Tadinya, saya akan membawa banyak orang-orang bodoh ini kepada Anda, Tuan. Namun, belum sempat Pak Barom menyelesaikan kalimatnya, para roh jahat itu lebih dulu masuk ke dalam tubuhnya, yang tentu membuat Tuan Kalbeck dan Vincent terkejut. Apa? Memaksa pengikutnya sendiri? Apa dia mencoba mengikat kontrak dengannya secara paksa? Di tengah rasa kaget itu, tanpa memedulikan perubahan tubuhnya yang membesar karena roh jahatnya, Pak Barom masih mencoba meyakinkan roh jahatnya dan berkata, "Tuan Devon, tolong jangan campakkan saya. Saya masih bisa bertarung lagi. Setelah semua kesetiaan yang saya berikan, Anda tidak mungkin mencampakkan saya, kan?"
Sayangnya, apa yang dikatakannya sama sekali tak bisa menghentikan perubahan pada tubuhnya, yang kini membesar berbintil-bintil mengeluarkan energi gelap ke sekitarnya. Melihat hal itu, Julian yang tak menduganya pun berkata, siapa sangka seorang manusia bisa membentuk kontrak dengan banyak sekali roh begitu. Vincent yang juga merasakan hal yang sama pun membalas, dia sudah benar-benar jadi monster sekarang. Di saat yang sama, Pak Barom yang baru menyadari perubahan pada tubuhnya berteriak melepaskan energi gelapnya. Tuan David, apa Anda benar-benar membuang saya? Kenapa Anda melakukannya? Seketika itu juga, Vincent yang menyadari efek energi gelapnya pun berpikir, pohon-pohon jilayu. Apa kekuatan dark magic jadi berkembang sangat kuat melalui kontrak dengan roh? Dengan pikiran seperti itu, Vincent pun berteriak, semuanya mundur. Jangan sampai energinya mengenai kalian. Kalian akan melemah. Larilah. Mendengar teriakannya, Miguel yang langsung berlari panik pun berpikir, aku tak mengerti apa yang sedang terjadi. Sejak Pak Tua itu bicara padaku, ingatanku jadi kacau. Namun, beberapa langkah Miguel berlari. Tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika melihat adiknya, Olivia, yang terbaring lemah di antara pohonan. Hah? Olivia? Olivia, sadarlah! Sementara itu, Nyonya Naimer yang melihat bintilan tubuh Pak Barom yang semakin mendekat ke arahnya berteriak, bintilan sedang terbentuk. Kalau begini terus, kita akan dilahap. Semuanya menyingkirlah. Tepat setelah berteriak seperti itu, Nyonya Naimer pun menggunakan magicnya untuk menahan bintilan tubuh Pak Barom yang menuju ke arah mereka. Lalu, di saat Mansion berterima kasih padanya, Nyonya Naimer pun menjelaskan, kita harus segera menaklukkan dia. Kalau energi ini menyebar ke seluruh Dragon Forest, kalau pohon milenial layu, semua nyawa di Dragon Forest akan kehilangan kekuatannya dan musnah. Mendengar hal itu, Vincent yang tak bisa membiarkannya pun berkata pada Julian, Julian, aku akan memotong kontrak rohnya dengan Discerning Check. Julian yang juga sama paniknya membalas, tidak, itu mustahil. Roh itu berkembang biak tanpa henti melalui kekuatan hidup baru. Paling sedikit ada belasan roh. Kita tak akan bisa menghentikannya kalau kita tidak menghabisi semuanya. Vincent yang kuat panik pun menimpali. Sederhananya, bahkan kalau kami melepaskan Phantom Sword Strike sampai batasnya, itu pun tak akan cukup ya. Saking kalutnya akan hal itu, Vincent pun tak sengaja bergumam, apakah benar-benar tidak ada caranya? Mendengar gumamannya, Tuan Galbeck pun mendekat sembari berkata, tidak, masih ada. Kalau kau, sebagai pewaris kekuatan Abeltan bisa memakainya. Esensi dari Blessing of Perseidon, dan pertarungan terakhir yang diturunkan kepada pejuang terkuat Dragonkind, kill terakhir Abeltan. Itulah satunya cara untuk mengalahkan monster itu. Di saat yang sama, Miguel yang berusaha menyadarkan Olivia berteriak, sadarlah Olivia, kenapa kau tidak diam saja di rumah? Olia pun buka matanya berkata, itu, aku mengira kamu mungkin juga akan mencoba roti isi yang dikasih Seri untukku. Miguel yang bisa melihat roti isinya berserakan di sana pun menimpali. Apa? Ayo bicara nanti, kita harus lari. Namun, baru saja Miguel akan beralih pergi membawa Olivia. Tiba-tiba saja bintilan tubuh Pak Barom telah berada di belakangnya. Hingga Miguel yang tak bisa meninggalkan Olivia pun segera melindunginya dengan memeluknya. Untungnya, sepersekian detik sebelum bintilan itu bisa menggapainya, Seri yang melihatnya segera menggunakan magicnya untuk menahannya. Ketemu, kalian baik-baik saja kan? Miguel, Olivia. Kita beralih kembali pada Vincent yang nampaknya terkejut ketika melihat bintilan tubuh Pak Barom yang turun ke arah mereka dari atasnya. Di atas kita, gumpalannya turun. Seketika itu juga, Tuan Kalbeck pun melompat memotong gumpalan bintilannya. Sementara Nyonya Naimer menggunakan magicnya untuk berlindung dari gumpalan-gumpalan kecil yang jatuh. Namun, meskipun kali ini Tuan Kalbeck berhasil menghalau gumpalan bintilannya, pedang miliknya malah hancur tanda kikis yang membuatnya berpikir, menebasnya dengan pedangku saja sudah cukup untuk mengeringkan tangan dan bilah pedangku. Apa ini artinya pedangku tidak berguna? Dengan pikiran seperti itu, Tuan Kalbeck pun berlutut ke sana berkata, mohon henuskan pedang Abeltan, Tuan Buddha Vincent.
Tentu saja, tindakannya itu membuat pensiunnya Naime terkejut karena Tuan Kalbeck mau berlutut di hadapan manusia. Meskipun begitu, Tuan Kalbeck yang menampak begitu serius menuturkan, "Maafkan saya karena mengandalkan orang luar seperti ini. Meski saya malu, tapi ini satu-satunya cara. Bisakah saya mempercayai Anda, Tuan Muda? Bisakah kami mempercayakan masa depan kami pada Anda?" Mendengar hal itu, alih-alih langsung menjawabnya, Pinsir malah terdiam di sana berpikir. Menyerahkan masa depan rasnya ke manusia yang pernah ia anggap musuh. Hatinya masih dipenuhi keraguan.